Nah, jadi kakak di sini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu praktek mengajar. Nah, jadi salah satu kami memenuhi tugas, jadi kami untuk praktek di sini. Nah, jadi kakak juga alumni di sini, alumni Solo, dan kakak juga ada di sini ekonomis nggak? Nah, jadi nanti jika kalian ingin masuk Provis, mungkin bisa ya. Kakak sebagai pembina Provis di Solo. Nah, jadi oke. Kakak mau ngetes semangat kalian hari ini. Jadi jika kakak mengucapkan semangat pagi Allah Akbar, itu ya. Oke, jadi semangat pagi Allah Akbar. Kurang semangat, ulang. Semangat pagi Allah Akbar. Oke, baik. Untuk siapa ketua kelas di sini? Oke, untuk ketua kelas, untuk sebelum mengawali pembelajaran kita, agar pembelajaran kita lancar dan diberkahi Allah SWT, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semuanya sudah membawa buku cetak itu? Ada yang nggak bawa? Siapa nggak bawa? Silakan dikeluarkan. Oke, buka halaman 194. Sudah ketemu? Oke, jadi kakak di sini ingin menjelaskan mengenai tentang puasa. Nah, jadi kemarin materi tentang apa? Terakhir tentang apa? Ibadah puasa juga. Oke, nah jadi di situ
sini kakak sedikit mengulang ya tentang puasa. Silakan disimak. Lanjut. Oke. Secara pengertian puasa secara bahasa yaitu adalah tarkun, wakafun, wahirmanun, yaitu juga berarti imsak. Nah, jadi tarkun yaitu artinya meninggalkan. Nah, untuk kafun, wakafun itu wa dan itu dan artinya. Kafun itu menahan diri. Hirmanun artinya mengharamkan. Nah, jadi puasa juga dapat diartikan yaitu imtinaun. Nah, pernah ada dengar kata-kata imtinaun? Nah, jadi imtinaun itu arti mencegah. Nah, secara syariah puasa adalah menahan dan mencegah kemauan diri dari makan dan minum. Nafsu kita diuji dalam menjalani puasa. Yang misalnya saya itu dari terbitnya fajar, yaitu ada ataupun dari waktu subuh hingga terbenamnya matahari sampai waktu maghrib, untuk tiba maghrib. Nah, dengan niat untuk dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selain Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah juga memerintahkan kita untuk sholat. Nah, jadi di sini bagi yang kemarin sering puasa tapi tidak sholat, nah maka itu puasanya, pahala puasanya kurang dari 100%, tidak sempurna. Nah, maka dari itu Allah juga memerintahkan kita untuk berpuasa dan melakukan ibadah seperti biasanya. Nah, lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu biru'yatihi wa aftiru biru'yatihi fa innahum ghayya 'alaikum wa akmilu 'iddata sya'ban tsalasin." Yaitu artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Nah, jika hilal dari penglihatanmu, maka sempurnakan bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, jadi dari hadis ini kita juga diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, yaitu puasa wajib kita selama 30 hari atau 10. Lanjut. Nah, jadi di sini macam-macam puasa wajib. Untuk adik-adik mungkin ingin mencatat, tidak apa-apa ya, mencatat poin-poin penting. Nah, jadi pertama ada macam-macam puasa wajib, yaitu pertama puasa nazar. Siapa di sini sering puasa itu bernazar untuk puasa? Nazar itu janji diri kita. Misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu, nah kita ingin berjanji. Misalnya, ini dapat duit misalnya 271 triliun. Nah, yaitu kita dengan cara berjanji dengan puasa. Nah, jadi janji berpuasa yaitu bisa disebut dengan puasa nazar. Nah, sampai sini sudah mengerti? Nah, jadi puasa nazar itu puasa yang yaitu puasa yang dilakukan berdasarkan janji. Nah, selanjutnya itu
puasa kifarat atau bisa disebut kafarat. Nah, jadi puasa kafarat ini mungkin di saat suami istri melakukan hubungan badan di saat bulan puasa, maka diwajibkan mengganti puasanya selama 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, jadi di sini puasa kifarat ini menggantikan puasa bulan Ramadan yang mana suami istri melakukan hubungan badan. Nah, jadi diwajibkan untuk mengganti puasa kafaratnya selama 2 bulan dan memberikan makan 60 orang miskin. Nah, sudah mengerti? Oke, lanjut. Puasa Ramadan. Nah, kemarin kita telah melakukan puasa Ramadan kita dan telah lalu kita juga sudah raya Idul Fitri. Mungkin untuk adik-adik yang salah satu jenis puasa juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh umat muslim di dunia, baik di Eropa, di benua Amerika, seluruh umat muslim dunia. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan seluruh umat muslim. Siapa di sini yang tidak full puasanya? Nah, mungkin, jadi kakak saranin bagi yang tidak full puasanya Ramadan kemarin, mungkin bisa digantikan. Nah, selanjutnya puasa qada. Nah, puasa qada ini dilakukan di saat misalnya jika perempuan itu kan mengalami uzur ataupun haid masa baliknya. Nah, maka untuk diwajibkan untuk mengqada atau menggantikan puasanya selama beberapa hari yang dia tinggalkan. Nah, jadi bagi yang belum terpenuhi puasa Ramadannya bisa dikodokkan puasanya selama yang kalian tinggalkan. Sudah mengerti? Baik. Lanjut, Kak. Oke. Jadi lanjut. Selain macam-macam, ada pula syarat puasa. Nah, syarat puasa juga tentu kita sebagai muslim ya kita menjalankan puasa. Nah, jadi salah satu syaratnya juga kita beragama Islam. Nah, selanjutnya balik. Nah, mungkin balik ini bisa dikatakan masa pertumbuhan ya. Mungkin dari kelas SD, kelas 5, kelas 6, ataupun SMP kelas 1, kelas 2, mungkin sudah balik. Di sini semua sudah balik. Ada mimpi itu loh, yang lagi di cowok. Mimpi basah. Oke, yang cewek mungkin haid ya. Ataupun oke, selanjutnya itu berakal. Ya, selain balik, syarat wajib berpuasa itu berakal. Nah, selain itu juga yaitu ada yang keempat, sehat. Nah, jika kita sakit, maka kita tidak bisa melaksanakan syarat dari wajib berpuasa. Maka dari itu syaratnya kita berpuasa itu ada sehat.
tidak dalam perjalanan. Nah, tidak dalam perjalanan ini misalnya dari Sabang sampai ke Merauke kita naik motor. Nah, jadi capek kan dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia juga. Nah, maka dari itu mungkin para wajib puasa juga tidak dalam perjalanan. Kita juga sering ya, misalkan dalam perjalanan, misalkan perjalanan pulang ataupun perjalanan pergi ke toko, ke pasar, itu kan tidak dianggap, maksudnya tidak dianggap lebih. Maksudnya di sini tidak dalam perjalanan, maksudnya lebih jauh jangkauannya. Kalau lebih dekat ya ditoleransi lah untuk puasanya ya. Jadi di sini selain cara wajib juga, cara wajib puasa tidak dalam perjalanan. Selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah kan sudah kakak katakan tadi, mungkin untuk perempuan atau cewek ini sudah mengalami haid ya, mungkin di situ kan salah satu syarat wajib puasa juga. Nah, selanjutnya itu syarat sah puasa. Nah, jadi di sini syaratnya juga tentu ya, sudah katakan tadi beragama Islam atau tidak, itu beragama Islam ini. Nah, yang kedua itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, jadi kita di sini di saat puasa kita harus mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Sepertinya contoh, ada teman, misalnya kita sedang berpuasa. Nah, ada teman yang ngajak mokel. Tahu mokel? Siapa di sini sering mokel? Iya. Agil, pernah mokel? Oke. Nah, jadi itu perbuatan yang buruk. Nah, jadi tidak untuk dilakukan. Nah, jadi yang baik itu kita harus dilakukan, seperti sholat ataupun zakat ataupun bersedekah di saat bulan puasa itu lebih baik untuk menyempurnakan puasa kita. Nah, selanjutnya itu tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid. Nah, jadi di sini terkhususkan perempuan atau wanita kalian ya. Jadi selain tidak jika halangan kan, kita harus, kalian harus mensucikan diri, membersihkan ketika haid itu tidak ada lagi ataupun haid. Nah, selanjutnya memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, jadi ini adalah syarat sah berpuasa. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya, Nana? Sudah. Oke, lanjut Kak. Nah, bisa kalian lihat rukun puasa. Nah, niat melaksanakan ibadah puasa adalah rukun pertama adalah membaca niat. Nah,
Jadi di sini siapa yang puasa tapi lupa baca doa untuk meniatkan diri kalau kita itu berpuasa di saat kita melakukan sahur. Siapa yang sering lupa? Ada enggak? Nah, jadi di sini bahwa kita dianjurkan juga untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu rukun pertama kita yaitu membaca niat sebelum melakukan puasa kan, walaupun sebelum kita sahur itu membaca niat. Gimana bunyinya? Coba baca sama-sama. Yang ini ya. 1, 2, 3. Yuk. Oke. Jadi yang kalian baca ini artinya. Ya. Kelihatan kan? Nah, selanjutnya menahan diri dari tindakan yang membatalkan puasa. Nah, sudah Kakak jelaskan bahwa kita tidak boleh membatalkan puasa jika belum waktunya. Misalkan jam 12 karena masih panas-panasnya banget, saya mau buka puasa telah diganti. Jangan. Jadi itu bagian dari rukun puasa yang tidak boleh dilakukan. Nah, lanjut Pak. Selanjutnya sunnah puasa. Nah, sunnah puasa ini bisa kalian lihat. Ada pertama makan sahur, mengakhiri sahur, menyegerakan berbuka puasa, memberi makan orang yang berbuka puasa, dan kegiatan kita yang sering dilakukan pada saat bulan puasa yaitu membaca Al-Quran atau tadarus, memperbanyak sedekah, menjaga tutur kata kita dan anggota tubuh kita selama berpuasa, dan meninggalkan nafsu atau syahwat. Nah, nafsu syahwat ini misalkan Kakak bilang tadi, nafsu kita untuk membuka puasa kita sebelum waktunya. Nah, jadi itu bagian dari ini. Nah, selanjutnya ada macam-macam membatalkan puasa. Nah, sudah kalian lihat ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja, misalnya kalian minum air putih ataupun makan nasi padang. Siapa yang sini sering betul? Yang kedua itu memasukkan sesuatu ke dalam kubur maupun dubur. Nah, tidak boleh ya. Muntah dengan sengaja, berhubungan suami istri, lanjut keluarnya air mani dengan sengaja, tidak boleh ya. Laki-laki ingat, jika puasa tidak boleh. Hadis dari haid dan nifas untuk perempuan, ya, maka di saat perempuan puasa mengalami hal demikian, maka batal puasanya. Nah, selanjutnya baca enggak? Apa bacanya? Nah, jadi itu juga membatalkan puasa.
keluar dari Islam. Nah itu ya. Lanjut Kak. Nah hikmah berpuasa. Nah menjadi manusia bertakwa dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat kita selama berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mengasah kesabaran kita dan terjaga dari perbuatan tercela sebagai ladang amal, menjadi manusia Qur'ani, meleburkan dosa. Nah, jadi di sini puasa juga kan bisa meleburkan dosa, menghapuskan dosa, menghilangkan perbuatan menghapus kan, atau selanjutnya itu didoakan oleh malaikat. Nah, dibebaskan dari api neraka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada golongan yang diperbolehkan berbuka puasa. Nah, jadi pertama itu kan ada musafir. Sudah Kakak jelaskan tadi, misalnya kalian dalam perjalanan jauh, misalkan lah dari Aceh ke Palembang, naik mobil ataupun naik motor. Nah, jadi jika kalian merasa tidak mampu, nah boleh berbuka puasa, tapi puasanya dikodokkan setelah bulan Ramadan. Nah, selanjutnya itu orang sakit. Nah, sakit itu kan kita yang merasa sakit kan merasa tidak mampu ya untuk menahan diri dari makan dan minum, sehingga kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Nah, selanjutnya dari wanita haid, wanita tadi sudah kita jelaskan, orang tua renta, orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan ataupun bisa dikatakan sudah sekarat, sudah di ujung. Nah, selanjutnya ini ada wanita hamil dan menyusui. Nah, lanjut. Nah, jadi sekian dari apa yang Kakak sampaikan. Silakan kalian buka kerjakan soal 211. Kerjakan bagian B ya, 1 sampai 5. Nah, jadi tugas ini dikumpulkan ya minggu depan, ataupun pakai kertas selembar boleh, ataupun pakai buku boleh. Nah, karena Kakak mengefisienkan waktu dan dari teman-teman Kakak juga akan menyampaikan yang lain, mungkin Kakak tutup untuk penjelasan dari Kakak. Mohon maaf apabila Kakak ada salah kata atau perbuatan, Kakak minta maaf, ataupun Kakak mohon maafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.